Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kita di acara ngopi ini, ngobrol perkara iman, dengan tema pentingnya menjaga iman dan imun di masa pandemik bersama Ustadz Rifki Maulana. Ya, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita, Ustadz Rifki Maulana. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Ya, nah, perkenalkan Ustadz, nama saya Zaki Kusmaring Satrio Derajat dari eh, Fakultas Dirasat Islamiyah. Eh, Insya Allah akan memandu jalannya acara ini. Oke Ustadz, mungkin karena ini waktunya terbatas ya Ustadz, Ya, saya langsung ke materi, langsung ke top inti pembahasan aja ya Ustadz. siap. Oke, oke. Begini Ustadz, ini kan eh, temanya tentang pentingnya menjaga iman dan imun di masa pandemik ya Ustadz. Nah, sekiranya ini Ustadz, saya ini bertanya, kegiatan apa yang menurut Ustadz itu dapat meningkatkan kekuatan iman dan imun di masa pandemi ini Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, menjawab pertanyaan dari moderator tadi. Sebetulnya apa kemudian kegiatan yang bisa menambah atau menjaga keimanan kita lebih khusus di masa pandemi yang seperti ini. Kita agak sedikit itu ya, biar kesannya ngaji ya, apalagi sama anak FDI ini kan apa namanya, Ya, apa eh, kajian-kajian tentang masalah turos kalau di FDI itu ini enggak apa namanya eh, apa namanya lumayan istilah gencar ya. Iya, tiap hari ya Ustadz. kajian-kajian turos. Iya, seperti apa sudah jadi makanan harian kami gitu lah Ustadz. Oke. Nah, biar kita agak afdal juga nih, kita kita coba. Saya punya kitab apa namanya Risayatul Mudzakarah karangan daripada Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau tentang masalah apa namanya perkara-perkara yang kemudian bisa menjaga iman kita di masa pandemi, beliau ada menyebutkan beberapa caranya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya dikasih waktu berapa menit nih? Eh, Sekitar 25 menit lah Ustadz maksimal. 25 menit. Ya, Oke, 25. baik. tapi tapi gini ya, sebelum kita ngebahas ke sana, saya ingin sedikit membahas sesuatu yang paling fundamental sekali tentang masalah menjaga iman ini. Alasannya kenapa? Pertama, saya kira di antara kita banyak ya yang udah sering ikut lah apa namanya seminar, kajian atau taklim yang membahas tentang masalah menjaga iman di masa pandemi. Saya kira di antara kita udah banyak lah dan udah tahu lah bagaimana caranya gitu. Tapi yang jadi persoalannya adalah ketika kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan ilmu dari guru-guru kita tentang masalah menjaga iman di masa pandemi ini, sudah seberapa jauh kemudian ilmu yang kita dengarkan, nasihat yang kita dengarkan itu berkesan dalam hati kita, sampai kemudian kita mengamalkan nasihat tersebut. Dan kebanyakan di antara kita, ketika mendengar nasihat, ketika mendengarkan taklim atau kajian, apalagi yang berkaitan dengan masalah menjaga iman ini, itu kadang-kadang kita jadikan nasihat itu sebagai sebuah cambuk dalam diri kita. Artinya apa? Artinya ketika kita datang ke majelis taklim, kita diberi nasihat sama guru-guru kita, kadang-kadang ya begitu, seperti kita dicambuk aja gitu. Kita sadar ketika kita masih ada di majelis tersebut. Tapi kemudian setelah kita keluar, hilang itu semua. Kan persoalannya itu. Nah, saya
berpandangan bahwa berarti ada sesuatu yang paling mendasar yang perlu diperbaiki, ya, yang kalau sesuatu itu sudah diperbaiki, maka insya Allah, ya, nasihat apapun tentang masalah menjaga iman itu pasti akan kemudian dia amalkan gitu. Bahkan sebetulnya saya katakan bahwa orang yang beriman itu nggak perlu kemudian dia apa namanya minta motivasi untuk kemudian bagaimana caranya meningkatkan iman, menjaga iman, nggak perlu. Kenapa? Sebab bagi orang yang beriman justru motivasi dalam dirinya apa? Yaitu iman itu. Karena iman itu adalah bentuk apa? Bentuk progresivitasnya seorang muslim. Iman itu bentuk apa? Bentuk dinamisnya seorang muslim. Artinya apa? Artinya ketika dia beriman, pasti hidupnya itu progresif, berkembang setiap saat, meningkat setiap saat, dinamis setiap saat. Kenapa? Karena keimanannya dia itu. Maka orang beriman itu sebetulnya nggak butuh motivasi. Nah, sekarang jadi persoalannya adalah, sudahkah iman kita seperti itu? Kan itu. Nah, berkaitan tentang masalah menjaga iman ini, hal yang paling mendasar gini, kita akan menjaga sesuatu sampai mati-matian, sampai mempertaruhkan hidup dan mati kita ketika kita menganggap sesuatu itu berharga. Sebagai contoh, seorang ibu akan menjaga anaknya ya dengan taruhan hidup dan mati. Kenapa? Karena ibu menganggap anaknya adalah harta yang paling berharga. Kan begitu. Atau misalnya suami dan istri atau seorang kekasih lah. Seorang kekasih pasti akan menjaga kekasihnya mati-matian. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa kekasihnya itu berharga. Maka dia jaga kemudian sampai mati-matian. Begitu pula iman. Kalau kita sudah merasa bahwa iman adalah sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, dalam hidup kita, tentu tanpa disuruh pun kita akan menjaga itu. Begitu pula seorang ibu. Seorang ibu itu tanpa disuruh pun otomatis dia akan menjaga anaknya mati-matian. Kenapa? Karena dia merasa bahwa anaknya adalah harta yang berharga, sesuatu yang berharga. Begitu pula kita ini. Kita akan bisa kemudian menjaga iman secara maksimal kalau kita kemudian menganggap iman itu adalah sesuatu yang paling berharga. Nah, tapi kalau di masa dasarnya ini kita belum selesai, artinya kita belum bisa menganggap iman itu sesuatu yang berharga, maka sampai kapanpun diberi nasihat apapun untuk menjaga iman, dikasih kaifiah apapun untuk menjaga iman, dikasih torikoh sebanyak apapun kemudian untuk menjaga iman, kalau masalah paling mendasarnya belum selesai, itu semua nggak akan ada apa-apanya. Ya, seperti tadi orang dicambuk tadi, ya ketika dikasih nasihat sadar, tapi setelah kemudian dia pergi dari tempat itu, ya sudah hilang itu semuanya. Nah, maka kemudian yang perlu kemudian kita perbaiki dalam hal ini adalah, sudahkah kemudian kita merasa bahwa iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga? Kalau kita lihat dalam Quran, misalnya dalam surat Al-Buruj, kisah tentang Ashabul Ukhdud. Kenapa kok kemudian mereka rela mati demi mempertahankan keimanan dia kepada Allah? Bahkan pada saat itu, mereka diberi pilihan. Kamu kalau mau hidup, bisa. Yang penting kamu pindah dari keyakinanmu. Kan begitu. Tapi kemudian mereka malah lebih mempertahankan keimanan mereka. Kenapa? Kok Ashabul Ukhdud bisa sampai seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa keimanan itu sangat-sangat berharga bagi mereka. Akhirnya mereka rela pertaruhkan hidupnya. Nah, maka yang perlu kemudian untuk kita perbaiki dari awal adalah kita harus merasa bahwa iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kenapa? Iman itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Sebab kita tahulah dalam hadis Nabi pernah bersabda bahwa di akhir zaman nanti akan ada banyak orang yang dia sore beriman, pagi kafir, pagi beriman, sore kafir. Kalau saya menerjemahkan kalimat kafir di sini bukan kafir secara mutlak ya, artinya dia pindah akidah. Yaitu memang fenomena seperti itu ada. Tapi kafir di sini bagi kita ini anak-anak muda, orang-orang Islam, bahwa yang dimaksud dengan kafir di sini adalah pengingkaran terhadap perintah-perintah Allah dan kemudian tidak bermaknanya ibadah dalam diri kita. Artinya apa? Artinya gini,
ketika kita beribadah sama Allah, ya, itu otomatis kan menambah keimanan kita pada Allah. Misalnya di pagi hari kita rajin duha, segala macam tilawah, baca al-ma'furat misalnya. Tapi kemudian di sore hari, kemudian kita bisa kafir dengan Allah. Dalam artian bukan kafir mutlak, tapi kita mengingkari kemudian perintah-perintah Allah yang lain. Ya, kita akan mudah tentunya mengerjakan perintah ketaatan kepada Allah. Tapi perintah untuk menjaga kita daripada perbuatan maksiat itu sulit. Kita bisa mengerjakan perintah Allah dengan mudah, tapi untuk meninggalkan maksiat, untuk membentengi diri kita dari maksiat, itu sulit. Nah, kadang-kadang di antara kita seperti itu. Paginya iman, paginya taat, sorenya kita kufur, dalam artian maksiat. Kan kata Rasul dalam hadis kan gitu, kalau orang berzina, dia tentu ketika zina tidak dalam keadaan iman. Ada orang mabuk, tentu dia dalam keadaan mabuk. Ketika dia mabuk, tentu dia dalam keadaan beriman. Artinya apa? Artinya ketika dia maksiat, berarti dia tidak dalam keadaan beriman. Begitu pula kita misalnya. Ketika kita sedang bermaksiat, tentu kita sedang beriman. Berarti apa? Berarti iman itu secara perlahan ketika kita maksiat itu sudah terlepas dalam diri kita. Nah, ketika iman terlepas dalam diri kita, ada nggak kemudian rasa penyesalan dalam hati kita yang sangat mendalam atas hal itu? Kenapa? Karena tadi ketika kita maksiat, kata Rasul, kita sedang tidak dalam keadaan beriman. Maka ketika kita sedang maksiat sama Allah, berarti apa? Iman itu perlahan-lahan sudah mulai lepas dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika dalam keadaan seperti itu, pernahkah kemudian kita menyesal sampai mendalam, sampai kemudian kita nangis di hadapan Allah? Nah, itu pertanyaannya. Inilah yang kemudian tidak disadari oleh kita. Ya, kenapa? Karena kita fokus hanya pada masalah kaifiyah, tentang tata cara, bagaimana caranya kita menjaga iman. Oh, itu mudah sekali. Banyak sekali kaifiyahnya yang diberikan oleh para ulama. Tapi bukan di situ poinnya menurut saya. Poinnya adalah apa? Ada sesuatu yang lebih mendasar daripada itu. Yaitu tadi, kita akan bisa maksimal menjaga iman kita ketika kita menganggap bahwa apa? Bahwa iman itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Allah tentu menganugerahkan nikmat iman itu tidak pada sembarang orang. Ya, tidak pada sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang kemudian dikasihi oleh Allah, yang kemudian Allah berikan nikmat iman kepada dia. Kita tahulah pamannya Nabi itu. Pamannya Nabi itu, coba, ya, bagaimana kemudian beliau sangat-sangat membela Nabi, mensupport dakwahnya Nabi. Coba tapi di akhir hayatnya, ketika Nabi mengatakan, ayah, qul la ilaha illallah, wa ana Muhammadur Rasulullah, nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena tadi nikmat iman itu mahal. Ia hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu saja. Nah, kalau kita hari ini kemudian masih menyandang status kita sebagai seorang mukmin, nah ini harus disyukuri. Kenapa? Karena di akhir zaman ini betapa banyak orang-orang yang dicabut nikmat imannya. Ada orang-orang yang dia masa mudanya sholat, tapi di masa tuanya murtad, banyak. Artinya apa? Artinya iman itu adalah sesuatu yang kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang khusus saja, orang-orang tertentu saja. Itulah kemudian yang harus kita pahami, bahwa apa? Bahwa suatu saat iman itu bisa lepas dari diri kita. Iman itu bisa lepas dari diri kita. Kita baca, lihatlah bagaimana kisah orang-orang terdahulu. Di zaman Nabi itu kalau nggak salah ada orang yang dia hafal Quran. Ketika ikut perang, dia tergoda oleh wanita Romawi, kemudian dia lepas keimanannya. Hilang Qurannya, dia kemudian murtad hanya karena apa? Karena ingin menikahi perempuan tersebut. Artinya di akhir zaman ini banyak sekali godaan-godaan yang kemudian bisa melepas iman kita. Tapi pada intinya yang seperti itu bisa kemudian kita cegah dengan apa? Dengan tadi menumbuhkan kesadaran. Apakah iman ini sudah menjadi sesuatu yang berharga dalam diri kita atau belum? Nah, kan seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya adalah
Bagaimana caranya supaya kita menganggap bahwa iman itu adalah sesuatu yang berharga dalam diri kita? Nah, kalau kita lihat, kita ambil perumpamaan misalnya, seorang ibu yang kemudian menjaga anaknya. Kenapa ibu itu mau menjaga anaknya, bahkan sampai mengorbankan hidup dan matinya? Karena ibu tentu menganggap anaknya adalah sesuatu yang berharga. Nah, kenapa kok kemudian ibu bisa menganggap anaknya sesuatu yang berharga? Kenapa? Karena modalnya adalah satu, apa? Cinta. Modalnya adalah cinta. Apa kemudian sesuatu yang bisa membangun cinta? Sesuatu yang bisa membangun cinta adalah berawal dari kenal dan paham terhadap sesuatu yang dicintainya. Seorang ibu cinta kepada anaknya, dan cinta itu kemudian melahirkan rasa untuk menjaga anaknya karena dia menganggap anaknya sesuatu yang berharga, karena si ibu kenal dengan anaknya. Dia tahu dengan anaknya. Anak ini yang saya lahirkan, anak ini yang kemudian diamanahkan oleh Allah kepada saya. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia kenal dengan anaknya, dia kenal kemudian dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, yaitu berupa anak tersebut, ya sudah. Akhirnya otomatis dia akan kemudian menganggap anak itu sesuatu yang berharga, dan kemudian dia akan menjaga secara otomatis anak itu. Begitu pula misalnya kita dengan orang tua kita. Kenapa kemudian kita mau menjaga orang tua kita? Bahkan saya yakin bahwa di antara kita siap mempertaruhkan hidup dan mati kita demi orang tua kita. Kenapa? Karena kita menganggap orang tua kita itu sesuatu yang berharga. Kenapa kita menganggap orang tua kita sebagai sesuatu yang berharga? Ya karena kita cinta dengan orang tua kita. Kenapa kita cinta dengan orang tua kita? Karena kita betul-betul kenal dengan orang tua kita. Mereka yang melahirkan kita, mereka yang mendidik kita, yang membesarkan kita dari kecil, mereka yang memperkenalkan kita dengan Allah. Akhirnya kemudian otomatis kita akan kemudian menjaga itu. Nah, sekarang iman kepada Allah, kepada Rasul, dan kemudian kepada yang lain-lainnya itu yang disebutkan dalam rukun iman. Kita akan kemudian bisa menjaga itu kalau kita bisa menganggap, kalau kita menganggap bahwa iman itu berharga. Nah, untuk menganggap bahwa iman itu berharga, modalnya adalah cinta. Kalau kita ingin menjaga supaya Allah nggak lepas nih dalam kalbu kita, tentu kita harus cinta dulu sama Allah. Nah, fondasi untuk membangun cinta adalah kenal dulu dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita kenal betul-betul secara mendalam kepada Allah? Seperti itu. Nah, apa kemudian dalilnya seseorang dikatakan betul-betul kenal dengan Allah? Apakah cukup kemudian dia sholat, tilawah, zikir, kemudian dia bisa dianggap kenal dengan Allah? Seperti itu. Sebab seseorang yang sudah betul-betul kenal pasti akan tumbuh rasa cinta. Pasti akan tumbuh rasa cinta. Kita kenal misalnya dengan orang tua kita dari kecil sampai sekarang. Sampai usia saat ini kita kenal dengan orang tua kita. Sampai kemudian kita kenal detail dengan orang tua kita. Nah, rasa kenal itu kan menumbuhkan cinta kita kan kepada orang tua kita. Sebetulnya nanti kepada Allah pun begitu. Semakin kita kenal dengan Allah, ya tentu semakin akan tumbuh rasa cinta dalam diri kita. Nah, maka PR-nya adalah supaya kita kemudian bisa cinta sama Allah, sehingga rasa cinta itu menghantarkan kita untuk kemudian menjaga hubungan kita dengan Allah, mobil khusus menjaga iman kita kepada Allah. Ya tadi, kenali dulu Allah. Lewat apa kita mengenal Allah? Tentu banyak sekali caranya. Ada lewat ayatul kauniyah wal qauliyah. Qauliyah dengan cara apa? Dengan cara kita baca Quran. Nah, tapi ada hal yang kemudian harus kita perbaiki dari cara kita membaca Quran. Ya, kenapa? Karena banyak di antara kita yang fokus baca Quran hanya pada apa? Hanya pada segi apa? Cepet-cepetan khatam Quran. Cepet-cepetan khatam Quran. Saya katakan itu sesuatu yang bagus, tapi kurang. Sebab apa? Sebab kita bukan orang Arab. Yang ketika kita baca Quran, sekilas kita bisa paham kalimatnya itu. Ya. Walaupun kemudian kita, misalnya kita di Fakultas Dirasat Islamiyah, atau saya di jurusan Muqarrinatul Madzahib, yang setiap hari memang kajiannya kita kajian-kajian tuas bahasa Arab segala macam, tapi tetap
ada bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti dalam Quran. Nah, yang seperti itu tentu untuk mendalaminya adalah dengan apa? Dengan kita kemudian bisa baca tafsir atau kita ngaji dengan ulama. Nah, sekarang kan persoalan seperti itu. Kita baca Quran, tapi kita berlomba-lomba untuk cepat-cepat khatamin Quran. Makanya apa? Makanya iman itu nggak masuk sini nih. Tapi di sini dan di sini. Di mulut dan juga di kerongkongan. Akhirnya apa? Akhirnya betapa banyak orang yang dia khatam Quran, tapi setelah pas khatam, Quran nggak bermakna dalam dirinya. Betapa banyak orang hafal Quran, tapi hafalannya nggak bermakna dalam dirinya. Buktinya apa? Buktinya kemudian, ya tadi, orang-orang yang hafal Quran bisa lepas keimanannya. Kenapa? Karena Quran nggak bermakna nih di sini nih. Karena dia cuma sebatas di mulut dan juga di kerongkongan. Nah, kemudian kalau kita pengen kenal dengan Allah lebih mendalam, ya kenalilah Allah itu lewat Quran. Karena itu firman-Nya. Itu lewat ayat-ayat qauliyah. Kalau kemudian lewat ayat-ayat kauniyah seperti apa? Seperti kisahnya Nabi Allah Ibrahim. Ketika dia mencari Allah, dia lihat alam. Kita lihat aja lah di sekeliling kita. Begitu banyak kok tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pada akhirnya apa? Kalau kita mau merenungi itu, pasti keimanan kita akan tambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau beriman kepada Rasul, sampai kemudian iman kita itu menganggap bahwa keimanan kita pada Rasul itu sebagai sesuatu yang berharga, kemudian kita akan menjaga itu dengan cara apa tadi? Kita cinta. Cinta dilandasi dengan apa? Kita mengenal dulu Rasul. Caranya apa? Baca sirahnya Nabi. Baca sirahnya Nabi. Nah, kita kan kadang-kadang gitu. Kita mengaku nih cinta sama Nabi, kemudian kita berharap dapat syafaatnya Nabi, tapi kita nggak kenal sama Nabi. Kita nggak tahu kapan Nabi lahir, kapan Nabi wafat, berapa jumlah istrinya Nabi, berapa jumlah anaknya Nabi, bagaimana kesehariannya Nabi, apa sunah-sunahnya Nabi, dalam hal berpakaian misalnya, dalam hal makan minum, dalam hal berbicara, dalam hal berjalan. Kalau kita aja, hal-hal yang paling mendasar terhadap diri Nabi kita nggak kenal, maka bagaimana kita berharap dapat syafaatnya Nabi? Coba aja lah, misalnya kita di jalan ketemu sama orang, kita sama-sama nggak kenal, kira-kira orang itu akan simpati nggak sama kita? Misalnya kita nggak punya uang nih, kita jalan, ada orang juga jalan lewat depan kita, kira-kira dia akan ngasih uang nggak ke kita? Tuh enggak. Kenapa? Ya, karena dia nggak kenal sama kita juga nggak kenal sama dia. Nah, ketika nanti pun di akhirat pun seperti itu. Kalau kita nggak kenal sama Nabi nggak kenal sama kita, ya gimana kita mau dapat syafaatnya Nabi, kan begitu. Makanya dengan cara apa? Pelajari sirah Nabi. Ya, pelajari sirah Nabi. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke masalah tadi, bahwa masalah yang paling mendasar tentang masalah menjaga iman ini adalah tadi, seberapa jauh, seberapa besar kita menjadikan iman itu sesuatu yang berharga dalam diri kita. Itu dulu yang perlu kita selesaikan, ya. Itu dulu perlu kita selesaikan. Kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya iman ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam diri kita, sehingga rasa otomatis kita untuk menjaga iman itu kemudian akan tumbuh dalam diri kita. Seperti itu. Ya. Dalam Al-Qur'an kan Allah katakan kan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau saya menerjemahkan kalimat fa'lam di sini adalah apa? Kan maka ketahuilah kan bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Fa'lam di sini kalau saya terjemahkan adalah dengan ilmu. Ketahuilah. Orang akan tahu ketika dia punya apa? Punya ilmu kan. Maka tadi kita akan bisa kemudian mengenal Allah lebih jauh. Kita akan kemudian bisa merasa dekat dengan Allah. Kita kemudian akan merasa beriman kepada Allah sampai ke puncak imannya ketika apa? Ketika kita melandasi itu semua dengan ilmu. Nah, kalau kita ilmu akidahnya aja kemudian masih kacau, ya tadi mau dikasih nasihat sebanyak apapun tentang masalah menjaga iman, nasihat itu nggak akan sampai di sini nih, nggak akan sampai. Dia cuma seperti cambuk.
Ketika diberi nasihat, sadar. Tapi setelah keluar dari situ, hilang itu semua. Kenapa? Karena persoalan yang paling mendasar belum selesai. Maka menjaga iman itu tidak cukup hanya mengikuti seminar, mengikuti taklim yang sifatnya umum, enggak. Tapi ada pengkhususan di situ. Dengan cara apa? Dengan kita caranya tadi mempelajari masalah hal-hal tentang masalah iman, akidah, tauhid itu dengan cara yang benar. Kalau kita dulu di pondok misalnya, lulusan-lulusan pondok, ketika kita belajar tentang masalah iman, lebih khusus akidah, itu pasti kurikulum pondok itu apa? Runut, sistematis. Misalnya di awal, kita misalnya kalau di pondok salaf, ya pondok-pondok tradisional, kita misalnya belajar di awal itu misalkan akidatul awam. Naik lagi misalnya apa? Ghodrul Ghaif. Seperti itu. Baru kemudian setelah itu, kitab-kitab para ulama yang besar-besar lah gitu, yang membahas tentang masalah akidah. Artinya apa? Artinya untuk membangun keimanan itu, kalau kita belajar daripada filosofi pendidikan di pondok itu tentang masalah akidah, berarti apa? Keimanan itu bisa kemudian kita bangun dalam diri kita sampai pada puncak keimanan yang mantap dengan cara apa? Dengan cara yang sistematis. Dengan cara yang sistematis. Kita pelajari dulu dari dasarnya dulu. Kita pelajari dulu dasarnya dulu. Kalau kita dulu ngaji di pondok sama kiai kita, apalagi di pondok-pondok yang tradisional salah, pasti yang pertama kali ketika kita belajar akidah apa? Dikenalkan dulu dengan sifatnya Allah. Maka kita dulu apalan tuh sifat 20 itu yang ada di kitab Aqidatul Awam itu. Itu menjadi barang yang wajib itu. Sifat 20 itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu nih sifatnya Allah, kita tentu akan mengenal Allah. Misalnya Allah itu apa? Wujud, Allah itu ada. Tentu kita akan menganggap, oh berarti kita punya Tuhan. Nah kan seperti itu. Hal-hal yang seperti itu lama-lama akan kemudian merangsang pikiran kita, kemudian untuk apa? Untuk ingin semakin lama semakin dekat, ingin semakin tahu gitu loh. Siapa sih kemudian Allah itu yang kemudian kita sembah? Nah, sekarang kan masalahnya gitu. Kita nggak tahu gitu terhadap zat yang kita imani. Kenapa? Karena iman kita itu kan kebanyakan apa? Iman kita kebanyakan taklidi. Kalau kita baca dalam kitab Ghodrul Ghaif, itu dikatakan tingkatan iman itu ada 3. Ada apa namanya? Taklidi, ada tahqiqi, ada istidlali. Nah, kebanyakan kita iman kita itu sampai di apa? Taklidi ini. Kenapa kita hari ini mukmin? Karena orang tua kita mukmin, kalau orang tua kita beriman, akhirnya iman kita taklid ngikutin orang tua kita. Gitu. Kalau seandainya nih kita lahir dari keluarga yang kafir, apakah hari ini kita beriman? Ini pertanyaannya begitu. Apakah hari ini kita beriman? Ya belum tentu juga. Nah, ya alhamdulillah kita lahir dari keluarga yang beriman. Makanya sampai hari ini kita otomatis beriman. Kita adalah iman taklidi. Iman yang hanya sekedar ngikut, bukan tahqiqi, bukan istidlali. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya karena iman kita taklidi, ya konsekuensinya gampang tuh iman naik turun. Dalam hadis kadang-kadang yang dijadikan sandaran oleh orang ketika imannya turun apa? Sebetulnya bukan hadis ya. Saya justru malah mendapati ini kaulnya ulama ya. Al-imanu yazidu wa yanqus itu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah itu. Ya. Kadang-kadang orang melandasi kan bahwa wah, saya lagi turun imannya. Oh, enggak apa-apa iman turun. Kan dikatakan itu sudah menjadi sunatullah lah bahwa iman itu kadang naik kadang turun. Saya katakan kalau iman turun itu bukan, kalau saya katakan bukan sunatullah. Justru kaul tadi, atau kalau ada orang menganggap itu hadis ya silakanlah, nanti itu persoalan lain lah, bisa diteliti lagi. Saya katakan kalimat tadi itu sebetulnya peringatan. Kenapa? Karena kalimat itu nggak selesai pada al-iman yazidu wa yanqus. Tidak selesai pada itu. Tapi ada lanjutannya lagi, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya iman itu naik dan turun. Dia naik karena taat, dia turun karena maksiat. Artinya ketika iman kita turun, berarti kita sedang maksiat. Maksiat itu kehendak siapa? Maksiat itu kehendak siapa? Tentu kehendak kita. Ada kasb di situ. Ada kehendak kita.
Kenapa? Ya karena nafsu kita yang kemudian mengarahkan kita untuk maksiat. Artinya ketika iman turun, takdir nggak dari Allah. Kita maksiat tadi takdir bukan dari Allah. Nah, tentu kita akan bingung. Kalau itu takdir dari Allah, kehendak Allah, ya berarti apa? Allah menghendaki kita maksiat. Wah, itu lebih gawat lagi. Artinya apa? Kita nggak usah bahas detail masalah ilmu-ilmu apa namanya kalam yang seperti itu, tapi pada intinya bahwa naik turun iman tergantung kita. Dia naik karena taat, dia turun karena maksiat. Seperti itu. Jadi hadis tadi atau qaul tadi nggak bisa dijadikan alasan ketika iman kita turun. Iman kita turun bukan karena sunatullah lewat qaul atau hadis tadi, bukan. Tapi iman kita turunnya karena maksiat kita tadi, yaitu apa? Kehendak diri kita. Kita milih maksiat, orang dikasih kan, ya jadi ta'ah, wa yanqus bil maksiat. Dia naik karena taat, dia turun karena maksiat. Ya kita malah milih maksiat, ya sudah iman kita kan turun. Nah, seperti itu. Ya maka dalam hal ini perlulah kemudian kita upgrade tuh keimanan kita dari taklidi ke tahqiqi, yaitu iman dengan mantap gitu loh, bahwa kita menyaksikan keimanan kita itu berlandaskan pada apa? Berlandaskan pada dalil. Seperti itu. Nah ini udah ada timernya nih, tinggal 6 menit lagi. Tinggal 6 menit lagi. Artinya seperti itu ya. Artinya sekali lagi kita akan otomatis menjaga iman kita kalau kita merasa bahwa iman itu sesuatu yang berharga bagi diri kita. Sampai kapanpun, kalau kita belum bisa menganggap iman itu sesuatu yang berharga dalam diri kita, mau dikasih nasihat apapun tentang masalah menjaga iman, tentu nggak akan berefek apa-apa nasihat itu dalam diri kita. Nah terakhir apa namanya tentang masalah perkara-perkara yang bisa menguatkan iman, kalau kita lihat di kitab apa namanya itu Risalatul Mudzakarah karangan daripada Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di sini beliau mengatakan wal umurul lati yaqwa bihal imanu wa yazidu thalathatun, dan perkara-perkara yang bisa menguatkan iman itu ada 3. Apa? Ahaduhuma ayyaswiya bisam'ihi ila al-ayatil wa akhbaril lati fiha dzikrul wa'di wa wa'idil wa umuril akhirah. Yaitu yang pertama apa? Hendaknya dia menyimak serius. Menyimak apa? Menyimak ayat-ayat Quran dan juga hadis yang di dalamnya ada apa? Dzikrul wa'di wal wa'idi wa umuril akhirah. Yaitu tentang apa? Tentang janji-janji dan ancaman Allah dan berbagai perkara akhirat. Gitu. Jadi kalau kita baca Quran supaya iman kita naik, baca tuh di ayat-ayat tentang masalah apa? Tentang masalah siksaan, tentang masalah azab, segala macam. Kadang-kadang kan kita gitu. Kalau kita diancam, baru kan keimanan kita naik gitu. Kadang-kadang gitu. Ya. Iman-iman yang takut ini kan seperti itu. Kemudian apa lagi? Wa ila al-ghazasil anbiya'i wa ma uyidu bihi minal mu'jizati wa ma hulla bimu'adihi minal mutalat. Yaitu yang kedua apa? Menyimak kisah-kisah para nabi dan sesuatu yang mereka diperkuat dengannya, yaitu tentang masalah mukjizat-mukjizat tersebut. Kita dengarkan kisah-kisah daripada orang-orang soleh, daripada nabi lah, wabil khusus tentang mukjizat mereka, tentang mukjizat Quran segala macam. Hal itu akan menguatkan keimanan kita pada Allah, bahwa Allah itu memang benar-benar ada, seperti itu. Dan kemudian apa lagi? Wa ila ma kana alaihi salafus salih min az-zahari wa fid dunya wa raghabati fil akhirah ila ghairi dzalika min adillatil sam'iyyat. Yang selanjutnya apa? Menyimak kepada hal-hal yang ada pada ulama dan salafus salih, ya, tentang kezuhudan mereka terhadap dunia dan lebih condongnya hati mereka raghbah fil akhirah itu, tentang pada akhirat itu. Kita pelajari tuh kisah-kisah mereka, kenapa mereka bisa kemudian apa namanya zuhud, cinta pada Allah, kemudian cinta pada akhirat, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apa? Asani ayam durbi'aini istibsari wal istidlal ila malakutus samawat wal ard wa ma bainahuma min ajaibil ayati wa badaihil masnu'at. Yang kedua apa?
Orang beriman itu melihat dengan pandangan yang saksama dan tertunjuk tentang kerajaan langit dan bumi dan berbagai tanda-tanda min ajabi ayati wa bada'il masnu'at, yaitu tentang tanda-tanda ciptaan Allah itu. Yaitu kita banyak melihat alam di sekitar kita bahwa ini ada karena Allah, bahwa bahkan kita pun ada karena Allah. Kalau kita kemudian banyak merenungi ayat-ayat tentang kauniyah ini, tentu kemudian kita akan bisa kemudian tambah tuh keimanan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, الثالث أو يواظب على العمل وبالصلاحات ويخترز بالوقوف في المعاصي والسيئات. Yaitu yang ketiga, hendaknya orang beriman itu merutinkan melakukan amalan-amalan soleh untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus pada maksiat. Nah, kalau di LDK kan biasa ada amalan apa, al-ma'furat, itu bagus itu untuk kemudian membentengi diri kita, seperti itu. Yang pada intinya adalah, kalau kita simpulkan, iman itu kemudian bisa kita jaga dengan cara apa? Dengan cara menyimak serius mempelajari Al-Quran dan hadis, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian kita membaca kisah-kisahnya para orang-orang soleh dan juga para nabi, dan terakhir adalah kita membentengi diri kita dengan amalan-amalan soleh. Secara apa? Secara istimror, secara istiqomah. Insya Allah kalau itu kemudian kita jalankan, maka Allah akan kemudian menjaga iman kita. Jadi pada intinya tadi, kita harus menganggap bahwa iman itu adalah sesuatu yang berharga dalam diri kita. Mungkin saya cukupkan di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran katsiran Ustadz atas ceramah untuk pagi hari ini. Karena waktu kurang dari 1 menit, mungkin saya simpulkan sedikit, yaitu bahwa kitalah yang menentukan keberadaan iman dalam diri kita masing-masing. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain, tapi kitalah yang menjadi hakim purna dari keberadaan iman ini. Iman tersebut bisa dijaga dengan beberapa perkara, yang salah satunya ialah dengan mendekatkan diri pada Al-Quran dan hadis dan bergaul dengan para ulama dan orang-orang soleh. Mungkin sekian dari untuk hari ini, karena waktunya terbatas. Saya undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.